Oke, kita mulai aja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang aktivitas air ya, atau aktivitas renang atau akuatik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk Jafran, coba dipimpin Pan untuk doanya Pan. Jafran. Oke. Sebelum memulai pelajaran yoga, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Jafran. Baik, setelah itu kita akan mulai saja. Aktivitas renang ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya. Aktivitas renang ini yang pertama yaitu memahami gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Hari ini kita akan mempelajari dua gaya renang ya, gaya bebas dan juga gaya dada. Nanti ada satu lagi yaitu aturan dan etika pada saat di kolam renang. Dan yang kedua yaitu menjelaskan gerakan renang gaya dada atau gaya katak. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan gerakan renang gaya bebas. Selanjutnya mengidentifikasi ini tata tertib dan etika ketika di kolam renang. Dan yang terakhir tujuan pembelajaran dari pembelajaran aktivitas air ini yaitu mempraktikkan gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Nah, di sini ada definisi dari renang. Harap untuk semua siswa mencatat ya, mencatat yang sudah saya sampaikan karena di akhir akan ada soal, ada 3 soal yang terakhir. Oke, definisi renang di sini. Renang merupakan ataupun renang yaitu gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat ya, menggunakan tangan dan juga kaki. Pada umumnya renang ini yang diperlombakan yaitu pertama ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung dan juga gaya dada. Berarti ada 4 gaya yang diperlombakan. Nah, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk sebuah rekreasi atau juga olahraga ya. Kegiatan renang ini berarti dimanfaatkan baik itu untuk rekreasi maupun untuk olahraga. Nah, selanjutnya bersama-sama dengan loncat indah, renang indah, renang perairan terbuka, dan juga polo air, peraturan perlombaan ini ditetapkan oleh Badan Dunia
bersama federasinya ya, yaitu FINA atau kepanjangannya Federation International Navigation Association. Oke, itu adalah Federasi Renang Internasional. Dan Federasi Renang Indonesia bernama PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ini adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Yang sebelumnya bernama PBSI, yaitu Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, dan kemudian di amandemen ataupun ada perubahan nama menjadi PRSI. Karena seperti yang kita ketahui bahwa PBSI itu sudah digunakan bagi cabang olahraga bulu tangkis ya atau badminton. Nah, baik untuk sejarah renang sendiri di sini. Oke, untuk sejarah dari olahraga renang modern di sini dimulai sejak abad ke-19 Masehi, yaitu berada di kota London ya, renang modern ini. Nah, sekitar tahun 1983 di sini muncullah awal mulanya hanya 6 kolam renang saja di kota London. Nah, selanjutnya popularitas renang terus membaik, dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi muncul, seperti Asosiasi Renang Dunia yang kita ketahui tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu FINA, Federation International Navigation Association. Nah, selanjutnya yaitu sedangkan di Amerika renang itu baru dimulai ataupun baru mulai berkembang pada tahun 1888, dan serta selanjutnya pada tahun 1920 Amerika ini berhasil merajai perlombaan renang internasional atau renang dunia. Yang pertama ini yang nah, pada mulanya nomor yang diperlombakan di sini yaitu yang dipertandingkan hanya gaya dada saja atau gaya akap ya sebutan lainnya. Nah, gaya baru yang pertama yaitu side arm stroke dan side stroke, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada di dalam air. Nah, ini untuk balikannya ya. Untuk nomor perlombaan renang 100 meter dan juga 200 meter. Nah, perkembangan renang dunia selanjutnya pada tahun 1935 membuahkan bermacam-macam di sini gaya renang. Di antaranya yaitu ada gaya dada, gaya punggung, dan juga gaya kupu-kupu. Ini. Oke, ini pada tahun 1935 baru muncullah berbagai gaya dalam olahraga renang. Gaya dada, punggung, dan juga gaya kupu-kupu. Nah, selanjutnya yaitu sejarah renang di Indonesia. Nah, ini berdiri kolam renang yang pertama nih di Indonesia ada di Cihamplas di Kota Bandung pada tahun 1904. Nah, selanjutnya pada 24 Maret 1951 ini barulah muncul asosiasi ataupun induk organisasi olahraga renang yang bernama PBSI. Ini awalnya ya, Persatuan Olahraga Berenang Seluruh Indonesia, dan diketuai oleh Purwo Sudarmo. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 1952 PBSI ini, Persatuan Berenang Seluruh Indonesia ini diterima menjadi anggota FINA atau Organisasi Internasional Olahraga Renang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kela. Dan sehingga terjadi ya awalnya PBSI itu Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, sehingga digantikan ataupun berubah nama menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, karena
namanya sama dengan PBSI, yang berdiri juga pada tahun 1951, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Oke, baik, selanjutnya. Nah, di sini pada pertemuan ini kita akan membahas 2 gaya renang, yaitu yang pertama ada gaya dada, gaya bebas, dan juga aturan ataupun etika ketika berada di kolam renang. Apa yang harus diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan di dalam kolam renang ketika sedang berada di kolam renang. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu untuk gaya dada. Nah, pada gaya dada ini ada beberapa teknik dasar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, gerakan meluncur ya. Nah, pada gerakan meluncur ini, pada tahap pembelajaran ini langsung berada di dalam kolam yang ketinggiannya sampai minimal sedada. Jangan terlalu dalam juga karena ini ya takut kelep atau berbahaya bagi si perenangnya. Dan yang kedua yaitu yang perlu diperhatikan adalah teknik dasar tendangan. Di sini ada yang namanya teknik dasar kicking dalam gaya dada. Oke, dan yang ketiga kita akan membahas gerakan tangannya. Nah, gerakan tangannya memutar ya, memutar seperti ini. Oke, perbedaannya dengan gaya kupu-kupu itu kebalikan dari gaya dada. Kalau gaya dada diputar ke belakang, nah kalau kayak kupu-kupu itu diputarnya ke atas, kedua tangannya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang harus diperhatikan dalam pembelajaran gaya dada ini adalah teknik pengambilan nafasnya. Di sini. Nah, pada gaya dada, teknik pengambilan nafasnya adalah ketika tangan berada di bawah air. Nah, itu otomatis kepala akan naik dan itu digunakan untuk teknik pengambilan nafas. Nah, pada pengambilan nafas gaya dada ini diharapkan dalam menghirup udara itu menggunakan mulut ya, dan mengeluarkannya menggunakan hidung di dalam air. Nah, sebelum nanti terjun ke dalam air, itu harus memperhatikan yang pertama yaitu pemanasan. Seperti yang sudah saya praktikan sebelumnya, pemanasan itu ada 2, yaitu pemanasan statis dan juga pemanasan dinamis. Dan yang kedua yaitu sebelum melakukan kegiatan berenang, itu harus melakukan namanya istilah bubbling. Nah, bubbling itu adalah teknik pengambilan nafas. Oke, nanti kita akan bahas. Nah. Oke, gaya dada. Gaya dada merupakan salah satu gaya yang diperlombakan di sini di dalam beberapa pertandingan renang. Dan selanjutnya yaitu, nah ini gaya dada ini muncul ataupun populer dibawakan oleh Matthew Webb, seseorang berkebangsaan Inggris. Ini pada tahun 1875. Oke, sebentar saya akan putarkan videonya. Kalau soal AKM, tiap satu tes itu akan ada paling tidak 3 variasi soal yang modelnya sama seperti yang kemarin-kemarin. Ada soal yang hanya membutuhkan jawaban satu saja. Ada yang membutuhkan jawaban bisa lebih dari satu. Ada yang kemudian membutuhkan penjelasan keterangan. Ada yang meminta tujuan atau tidak, tapi dengan alasan. Modelnya kurang lebih sama. Nah, kita coba lihat. Yang berikutnya ini. Oke, ini adalah awalan gerakan meluncurnya nih ya. Gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam yang berketinggian ataupun setinggi dada kolamnya maksimal. Oke.
Dan selanjutnya salah satu kaki itu ditekuk dan bertumpu pada kolar. Nah, ini untuk tolakan pada gerakan meluncur ya. Dan selanjutnya yaitu kedua lengan diangkat ke atas kemudian diluruskan ke depan. Dan selanjutnya masukkan kepala ke dalam air dengan tolakan ataupun dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Oke, dan selanjutnya tolakan kaki ini dari dinding kolam dengan kuat ya. Tolak dengan sekuat tenaganya. Nah, langkah ini agar gerakan memuncul ataupun meluncur dengan sempurna. Nah, seperti pada video ini. Selanjutnya yaitu lakukan gerakan meluncur dengan tangan dan kaki harus sejajar ya. Nah, ini harus sejajar dengan permukaan air. Itu tidak boleh kepalanya naik. Kalau kepalanya naik, otomatis nanti badannya dan juga kakinya itu akan turun ke dalam air. Itu akan biasanya terjadi kelelep ya. Baik, selanjutnya yaitu untuk gerakan kakinya. Di sini yang pertama yaitu luruskan tungkai dengan jari-jari kaki. Ini dalam keadaan merapat. Selanjutnya lekuk lutut dan kaki, buka kaki dengan tetap posisi tertekuk dan putar jari-jari keluar. Nah, seperti ini. Buka dan tutup. Nah, ini pola kicking. Ini biasanya dikenal dengan istilah kicking ya. Selanjutnya buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Tutup, buka, tutup. Nah, gerakan kakinya seperti ini. Selanjutnya yaitu rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula nih. Oke, ditekuk, luruskan lagi, tekuk, luruskan lagi. Nah, ini seperti lingkaran ya, tengah lingkaran. Nah, lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Nah, pada kegiatan ini, pada gerakan kaki ini bisa dibantu oleh teman kalian. Oke, dengan tangan dipegangin. Oke. Dan yang ketiga yaitu untuk posisi tubuhnya. Awalnya ambil posisi telungkup, menghadap permukaan air. Nah, posisinya itu mengapung, tetap mengapung ya. Nah, ini bisa dibantu dengan alat peluncur ataupun pelampung ya di tangannya. Oke. Nah, ini untuk melatih ataupun posisi tubuh ya, gerakan posisi tubuhnya. Dan selanjutnya itu kedua lengan diluruskan ke depan, tapak tangan dijulurkan ke depan di sini ya. Ataupun memegang pelampungnya, memegang alat peluncurnya. Nah, kemudian kedua kaki diluruskan lagi ke belakang. Nah, ini pertahankan posisi badan ini tetap seimbang dan berada di permukaan air. Nah, ini untuk mengapung ya. Jadi yang benar ada berapa? Kaki leher, kulit, dan paru. Nah, ini untuk gerakan lengannya. Nah, pada gerakan lengan ini posisi awal yang harus diperhatikan yaitu luruskan kedua tangan, luruskan ya kedua tangannya dan julurkan ke atas kepala dengan posisi jari merapat. Nah, seperti ini diputar ya. Oke, lurus, diputar lagi ke belakang, lurus. Dan selanjutnya yaitu buka tangan ke samping dengan posisi telapak menghadap keluar. Seperti ini. Seperti ini memutarnya ke atas. Oke. Selanjutnya yaitu tekuk siku-nya dan tarikan tangan samping selebar bahu di sini atau setengah lingkaran. Nah, ini kira-kira 90 derajat ya. Oke, sambil mendorong air. Nah, ini kemudian selanjutnya yaitu ayunkan tangan dengan sekuat saat mendorong air.
Oke, begini keluar, terus selanjutnya mendorong air, kepala mulai ke atas, oke, seluncur lagi, sejajar lagi, oke, ditarik lagi, sejajar lagi. Itu gerakan tangannya. Itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam gerakan lengan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, gerakan ini seperti ini, ke bawah diputar, lurus lagi, ke bawah lagi, lurus lagi. Oke, ketika tangan berada di bawah, ini otomatis kepala akan naik, oke, atau terdorong. Nah, itu dimaksimalin ataupun digunakan untuk pengambilan nafas. Nah, ambil nafasnya ini ketika buffering itu menggunakan mulut, diambil ketika di atas permukaan air, dan selanjutnya dihembuskan nafasnya itu melalui hidung kita di dalam air. Nah, ini selanjutnya. Teknik pengambilan nafas. Oke, ini ambil nafas dengan mulut dan masukkan muka kalian itu ke dalam air. Nah, seperti ini. Oke, dilihat videonya. Oke, ketika tangan ditekuk, kepala akan naik. Nah, selanjutnya pandangan kita itu mengarah ke dasar kolam. Nah, buang nafas melalui hidung. Nah, buang nafasnya melalui hidung. Kemudian angkat kepala hingga ke permukaan air. Ambil nafas menggunakan mulut, kemudian masukkan lagi kepala ke air. Nah, ini udara dikeluarkan pada saat kepala di dalam air. Nah, lakukan gerakan ini secara berulang-ulang supaya agar kalian terbiasa. Nah, ini gerakan tangan dulu, baru kicking tangan ke belakang. Ya. Seperti video ini ya. Nah, ini selanjutnya yaitu kombinasi gerakan renang gaya dada. Nah, ini koordinasi tangan, posisi badan, dan juga gerakan kakinya ya. Nah, yang pertama yaitu lakukan kombinasi gerakan ini, gerakan meluncur ini, dan gerakan kaki ke atas dan ke bawah secara berirama. Setelah gerakan meluncur melambat, barulah kita mulai gerakan renang dengan membuka tangan keluar seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Lagi. Seperti itu. Nah, dorongan air menggunakan kedua tangan yang kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil nafas melalui mulut. Dan selanjutnya tekuk kaki dari lutut di sini di video dan lakukan gerakan menendang ke samping. Kemudian diluruskan kembali ke belakang, lalu ditarik lagi lengannya di sini lebar bahu atau setengah lingkaran. Oke. Nah, ini masukkan kepala ke air, kombinasi gerakan kaki dan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Nah, ya seperti ini. Kombinasikan gerakan kaki dan lengan, rapatkan kedua pangkal paha serta diluruskan kembali. Lanjut ke yang ini juga sama, ini sama dengan yang itu merupakan hanya membutuhkan jawaban teknik dasar ataupun hal yang perlu diperhatikan dalam renang gaya dada. Oke, ini adalah teknik kicking tadi dilakukan dengan di sini ditekuk, kemudian di kicking ataupun gerakan tendangan, diluruskan kemudian ditekuk lagi. Nah, ini teknik pengambilan napasnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika tangan berada di bawah,
di bawah permukaan air, nah itu kepala otomatis akan naik. Dan itu dimanfaatkan untuk teknik pengambilan nafas pada renang gaya dada ini. Nah, ini gerakan meluncurnya. Sesuai teks yang tadi. Oke. Nah, untuk gaya dada, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang atau mungkin ada yang belum jelas? Karena mungkin lebih enak sih kalau untuk renang itu langsung praktik di kolam. Yang mana coba dibaca. Karena dengan kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan kita untuk praktik. Coba dibaca teks. Oke, Jawabannya. Oke, dan selanjutnya untuk gaya yang kedua yaitu kita akan bahas gaya bebas dalam renang di sini. Untuk gaya bebas sendiri di sini merupakan berenang dengan posisi badan ataupun posisi dadanya menghadap ke permukaan air. Selanjutnya kedua belah lengan ini secara bergantian digerakkan jauh ke depan seperti ini ya. Oke, kalau untuk gaya dada tadi kan diputar keluar, baru lurus. Kalau untuk gaya bebas ini seperti ini, secara bergantian. 1, 2, 3, seperti itu. Nah, ini kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Nih, tangannya dikayuh ke belakang lagi, seperti itu. Sedangkan kedua belah kakinya ini bergantian dicambukkan ke air. Ini gerakannya naik dan turun ya, seperti ini. Seperti jari ini naik dan turun, seperti ini secara bergantian untuk kakinya. Dan gaya bebas ini merupakan gaya berenang yang paling cepat dibandingkan dengan gaya-gaya yang lain ya. Untuk gaya bebas ini paling cepat nih. Kalau untuk gaya dada itu biasanya digunakan untuk bisa digunakan rekreasi karena dia gerakannya santai. Kalau untuk gaya bebas ini resikonya yaitu resiko yang paling tinggi itu terjadi kram ya pada kaki. Nah, itu sering terjadi ketika pemanasan itu kurang optimal. Nah, ini gerakan lengannya. Oke, kita buka saja videonya. Kalau dia kotak seperti ini, ada kotak-kotaknya, pilihannya, itu berarti boleh lebih dari satu ya. Sebentar. Kita lihat yang ini tadi, yang nomor 12, pilihannya tidak sama sekali tidak ada kotak dan lain sebagainya. Ya. Tapi berbeda dengan yang berikutnya. Ada kotak. Yang pertama juga sama. Nah, ini teknik dasar atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan. Oke, sebentar tadi mohon maaf terjadi reconnecting ya. Kita share screen lagi. Kita ya. coba ke Pak E. Nah, ini yang pertama yaitu kita akan akan meluncur ya pada gaya. Di sini yang pertama itu meluncur menggunakan alat bantu. Atau menggunakan alat bantu. Nah, ini sikap badan berdiri di tepi kolam renang. Nah, seperti tadi ya, kurang lebih. Sebenarnya badan dibungkukkan ke depan. Kedua tangan selanjutnya dijulurkan ke depan. Dijulurkan dengan lurus. Pandangan tertuju pada air pada kolam renang. Dan ini kakinya, salah satu kakinya itu menolak ya. Untuk
tolakan pada gerakan meluncur ini. Saat meluncur, kedua lengan, badan, dan kaki sejajar, lurus sejajar dengan air. Ini tidak boleh ke atas kepalanya atau juga ke samping kanan kiri. Kalau untuk ke kanan kiri itu biasanya dalam gaya bebas ini digunakan untuk teknik pengambilan nafas. Nanti kita akan bahas untuk teknik pengambilan nafasnya. Oke, sebentar. Nah, ini meluncur tanpa menggunakan alat bantu. Oke. Nah, ini salah satu kakinya, perhatikan. Oke, salah satu kakinya itu menolak ya, ataupun bersentuhan dengan dinding di sini. Oke. Selanjutnya menolak, selanjutnya badan sejajar, dilihat di sini. Oke. Sejajar dengan air ya. Yang satu lagi, yang lainnya. Oke. Nah, ini selanjutnya meluncur dengan alat bantu. Kalau tadi tidak menggunakan alat bantu, kalau sekarang menggunakan alat bantu yaitu pelampung atau papan seluncur. Di sini ini untuk melatih gerakan badan dan juga kaki. Nah, ini alat seluncurnya. Biasanya alat seluncur ini disediakan ya di kolam renang. Nah, ini digunakan untuk membantu koordinasi gerakan kaki dan juga badan agar tetap mengapung di atas air. Di air. Nah, ini gerakan tungkai pada gerakan gaya bebas. Pada renang gaya bebas ini yaitu naik dan turun secara bergantian. Tidak boleh secara bersamaan ya, karena kalau bersamaan itu jatuhnya ke renang gaya kupu-kupu. Nah, ini pada renang gaya bebas ini gerakan tungkai. Ada gerakan tungkai ini pada kaki naik dan turun. Yang pertama harus diperhatikan yaitu masuklah ke kolam renang dengan kedalaman yaitu sebatas dada saja. Dan yang kedua yaitu berpegangan atau peganglah dinding kolam. Nah, atau dengan menggunakan alat bantu tadi bisa menggunakan papan seluncur. Nah, saat lengan berpegangan, posisi badan itu telungkup. Ini sejajar dengan air ya, dengan permukaan air menghadap ke bawah air, ke dasar air. Dan selanjutnya kedua tangan ataupun kedua tungkai ini digerakkan naik dan turun secara bergantian. Nah, ini seperti ini ya. Oke, naik dan turun. Oke, seperti itu. Nah, ini gerakan tungkainya secara bergantian. Nah, pada umumnya sih gerakan ini sudah biasa ya. Nah, ini selanjutnya ada apa tidak nih? Apa hanya masuk kemudian tidak ada? Ada. Nah, coba kamera jadi aktifin. Nah, ini gerakan lengan ya. Selanjutnya pada renang gaya bebas. Nah, seperti ini. Itu adalah gerakan renang pada gaya bebas. Nah, ini seperti gambar di sini ya. Gambar di bawah. Itu kedua lengan diluruskan dengan permukaan atau sejajar dengan permukaan air. Selanjutnya ini tarik. Oke. Ke belakang. Oke. Lagi tekuk ke bawah, mengayuh seperti itu. Nah, ketika lengan kiri diangkat keluar permukaan air, gerakan lengan kanan ke bawah, lakukan gerakan ini seperti lengan kiri ya. Seperti ini lagi, oke. Ke atas,
gerakan memutar itu. Nah, ini selanjutnya teknik pengambilan nafas pada renang gaya bebas ini berbeda dengan renang gaya dada. Karena kalau gaya dada tadi ketika lengan berada di bawah, ini pengambilan nafas. Nah, kalau ini beda ya. Yang pertama yaitu harus miringkan kepalanya ke kanan atau ke kiri. Ini boleh opsi ataupun boleh memilih ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya pengambilan nafas dilakukan pada akhir gerakan menarik seperti ini. Oke. Nah, digambar ke kanan, 1, 2, ambil nafas lagi, 1, 2. Nah, bagian mulut atau seluruhnya di atas permukaan air untuk menghirup udara. Untuk teknik menghirup udaranya ini sama seperti gaya dada, sama seperti pada latihan bubbling, yaitu menggunakan saat pengambilan udara itu menggunakan mulut. Nah, saat penghempasan udaranya itu menggunakan hidung ya di permukaan air seperti ini. Oke, udara dikeluarkan sedikit demi sedikit sebagai bentuk pengaturan nafasnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya pengambilan nafas pada renang gaya bebas dengan bantuan pelampung di sini ya. Nah, pelampungnya bisa diletakkan di atas tungkai kaki di sini. Nah, ini ya. Oke, ini pada posisi badan. Ini pada pengambilan nafas nih. Tengok ke kiri ataupun ke kanan. Boleh kalau untuk ke kanan terus, kalau untuk ke kiri terus. Tidak boleh secara bergantian ke kanan dan disitu ke kiri. Oke. Nah, ini rangkaian koordinasinya tungkai dan juga lengan pada gerakan ataupun pada renang gaya bebas ini. Yang pertama, lengan kanan mendayung ke bawah di samping badan. Selanjutnya tarik kepala ke atas nih ya. Siku ditekuk. Oke, sedikit luruskan kepala di atas permukaan air. Nah, ini pada saat ini lengan kiri tetap dalam kondisi lurus ke depan. Nah, ketika lengan kanan lurus ke depan ini, lengan kiri melakukan gerakan seperti gerakan lengan ke kanan. Nah, oke, secara bergantian kiri, selanjutnya kanan lagi. Lakukan pengambilan nafas ini pada renang gaya bebas. Nah, ini tengok ya, mukanya ataupun wajahnya tengok ke kanan atau ke kiri untuk pengambilan nafas. Oke, itu adalah teknik ataupun koordinasi rangkaian gerakan lengan, posisi badan dan juga posisi kaki, serta tidak lupa juga untuk pengambilan nafas ya untuk renang gaya bebas. Oke, selanjutnya di sini. Nah, ini untuk gerakan kepala dan kaki ya. Nah, ini gambar yang atas itu benar. Ini ada dua gambar. Nah, gambar yang ke atas ini benar sejajar ya. Dari mulai kepala hingga kaki ini sejajar di permukaan air. Tidak boleh ada yang mengangkat. Nah, ini kalau untuk gambar yang bawah ini adalah contoh gerakan yang salah pada gerakan kepala dan kaki. Nah, ini ketika kepala kita ditaikkan ataupun kepala kita naik, nah ini otomatis kaki ini akan turun ke bawah sehingga akan mengganggu ataupun tidak bisa menggunakan, nah ini ya,
ataupun tidak lancar ya kegiatannya, ataupun ya Tadi juga renang gaya bebas ini akan terganggu atau kelelep bahasanya. agak berbeda. Coba Nah, ini untuk sebenarnya nomor perlombaan yang dari diperlombakan untuk gaya bebas sendiri. Di sini ada renang gaya bebas 50 meter. jadi Yang kedua ada 100 meter, 200 meter, 400 meter. Dan selanjutnya yaitu gaya bebas 800 meter. Nah, di sini ada estafet ataupun gaya bebas 4 kali 100 meter. Selanjutnya ada gaya ganti 200 meter. Estafet gaya bebas 4 kali 200 meter. Dan yang terakhir yaitu estafet gaya ganti 4 kali 100 meter. Nah, ini untuk pria ya. Perlombaan nomor perlombaan renang gaya bebas untuk pria. Nah, ini untuk wanita. Di sini ada gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter sampai gaya bebas 1.500 meter. Ini yang diperlombakan. Selanjutnya ada gaya ganti 200 meter. Sebagai estafet gaya bebas 4 kali 100 meter. Estafet gaya bebas 4 kali 200 meter dan estafet gaya ganti 4 kali 100 meter. Berikutnya, nah kalau ini tidak lagi. Nah, ini untuk kelompok umurnya ya. Jawaban Kelompok umur yang diperlombakan pilihan-pilihan. dalam perlombaan renang. Kalian setuju atau tidak? Oke, kelompok umur yang pertama untuk putra dan putri ini adalah di rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, ini ada kelompok umur yang kedua, putra dan putri. Ini di rentang usia 13 sampai 14 tahun. Dan yang ketiga yaitu kelompok umur yang ketiga untuk putra dan putri. Ini di rentang usia 11 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir yaitu kelompok umur yang kelima ya, untuk putra dan putri sampai umur 10 tahun. Nah, jika dalam perlombaan biasanya melibatkan sekolah itu berdasarkan kelas ya. Apabila SD itu dibagi dua kelompoknya, yaitu untuk SD gaya ataupun untuk SD kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3, dan juga kelompok SD kelas besar dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu tahun kemarin Aji mengirimkan 2 ya untuk SMP yang diwakilkan oleh Hadis waktu itu, dan juga Pasya ya pada perlombaan renang antar klub dan sekolah di Hotel Santika waktu itu. Kebetulan saya juga menjadi juri ini ya, pencatat waktu. Di ujung itu ada pencatat waktu untuk menentukan pemenang, siapakah yang tercepat pada perlombaan itu. Dan untuk SD-nya kemarin juga kita mengirimkan 2 perwakilan dari SD Haji. Oke. Nah, ini selanjutnya aturan, tata tertib dan juga etika ketika berada di kolam renang. Yang menyebabkan terjadinya. Nah, yang pertama ini yaitu harus ini pakaian ya. Pakaiannya harus menggunakan pakaian renang yang tepat. Nah, di sini harus menggunakan pakaian renang. Tidak boleh dengan menggunakan misalkan boxer yang gede, kedodoran, karena itu akan mengganggu gerakan kita ya, akan memperlambat gerakan renang kita. Nah, dan yang kedua yaitu nah ini, lakukan pemanasan terlebih dahulu.
Nah, di sini ada dua jenis pemanasan, yaitu pemanasan statis dan juga pemanasan dinamis ya. Dari ujung dari kepala hingga kaki itu harus digerakkan pada teknik warming up ini atau pemanasan ini. Dan yang ketiga, sebelum kita renang, sebelum kita nyebur nih ke kolam, kita tanyain dulu nih kedalaman kolamnya berapa meter, kedalaman kolamnya itu berapa sentimeter gitu kan. Nah, kalau kedalaman itu ya kalau kita belum bisa, jangan kita turun di kolam tersebut. Biasanya di kolam itu dari rendah ini selanjutnya tinggi ya, ataupun dalam ya. Nah, yang keempat, aturan ataupun tata tertib dan juga etika di dalam kolam. Yang keempat yaitu dilarang makan di pinggir kolam renang. Mengapa demikian? Karena nanti akan ada makanan jatuh selanjutnya. Ketika berceceran di samping kolam renang tersebut, ada yang lewat selanjutnya jatuh dan lain sebagainya, itu dapat membahayakan pengunjung ya. Dan selanjutnya yang kelima yaitu jangan berlari dekat tepi kolam. Ini di samping kolam jangan lari-larian nih, karena itu digunakan untuk berlalu lalang pada pengunjung lain. Dan perburuan menjadi penyebab terjadinya kepunahan hewan. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Karena memang kita harusnya praktik ya, baru kita melihat, saya bisa melihat wah siapa nih yang belum bisa renang, siapa nih yang udah jago gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, saya yang ingin bertanya nih. Ada pertanyaan nggak? Jawaban soal AKM, jawaban soal AKM seperti ini. Oke, saya nanya nih ya. Rizka Apila. Rizka. Setuju boleh, mau jawabnya tidak setuju juga boleh. Tapi oke, Rizka, menjelaskan pendapat. Apakah mendengar suara saya? Iya, saya ingin bertanya dalam renang gaya dada itu kan ada teknik pengambilan nafasnya tadi kan, sudah saya jelaskan. Coba jelaskan kembali untuk teknik pengambilan nafas pada renang gaya dada. Coba Rizka, bagaimana Rizka? Gimana Kak? Oke. Nah, sambil dipikirkan ya, coba kita balik ke Zafira dulu. Oke, Rizka. Gimana Kak? Cara pengambilan nafasnya Kak? Dalam renang gaya dada? Zafira. Atau gaya katak? Zafira. Nah, oke Zafira. Silakan Zafira, menurut Zafira yang menonton ini, Zafira setuju atau tidak? Coba dibaca ulang lagi. Wah, kemana nih si Rizka nih? Oke, Kak gimana Kak? Ya, Zafira. Dibaca dulu Zafira yang nomor 14. Baik, selanjutnya berarti Rizka kurang memperhatikan ini ya. Silakan Zafira. Atau mungkin rekoneksi. Dibaca dulu Zafira. Oke, selanjutnya
Ya, Reja nih. Ya, pertanyaan yang sama aja. Putus-putus ya. Permukaan. Nomor 14 sama seperti Beda dibaca dulu dan pendapatnya Zafira gimana? Ya, Zafira. Oke. Oke, gimana Rizka? Tadi sorry terputus. Gimana Kak? Jawabannya Kak? Untuk pengambilan nafas dalam... Nah iya, caranya gimana? Ketika lengan bagaimana atau ketika kaki bagaimana? Nah, gimana Kak? Tadi terputus untuk ininya ya, internetnya. Coba dijelaskan ulang lagi Kak. Sama Pak Ed ya. Setelah Zafira. Zafira belum? Dibaca dulu, Zafira. Gimana Kak? Kayaknya Rizka lagi nggak ada jaringan deh, Sar. Lagi jaringan ya? Putus-putus ya? Oke, selanjutnya Rizky atau Reja dari sekarang ya? Reja ya? Melalui hidung pada saat kepala muncul ke permukaan. Oh iya. Nah ya, ketika lengannya ini ya diputar ke bawah, ini digunakan untuk pengambilan nafas. Nah, untuk pengambilan nafas ini menggunakan mulut atau bagaimana nih? Coba jelaskan ya. Ya, pengambilan nafas saja. Pengambilan nafas menggunakan apa? Terus selanjutnya penghembusannya ataupun mengeluarkan udaranya itu melalui apa juga? Gaya dada apa gaya bebas, Tat? Gaya dada. Gaya dada aja. Mana ya gaya dada? Mau pikirkan jawabanmu dulu. Nah, ya. Ambil napasnya menggunakan apa nih? Apa aja? Apa? Pengambilan napasnya dilakukan bersamaan dengan gerakan lengan. Terus pengambilan napasnya saat kenapa? Nah, menggunakan mulut atau hidung dalam pengambilan udara. Pengambilan napas itu apa? Mulut atau hidung? Hidung. Nah, ini kalau untuk hidung itu untuk menghembuskan ya, ataupun mengeluarkan udaranya tidak di dalam air. Salah ya. Oke, selanjutnya saya sudah ada soal di sini, ada 3 soal. Dan ini saya dikerjakan. Sebentar saya ini dulu Google Form-nya. Saya copy. Oke, sebentar. Nah, di sini ada 3 pertanyaan esai. Di sini dijelaskan ya secara rinci atau secara jelas dijelaskan. Ditunggu 5 menit dari sekarang ya untuk 3 soal 5 menit dikerjakan. Nah, ini untuk Google Form-nya. Nah, untuk absensinya juga diisi nanti ada nama dan juga kelas. Berikut ini juga untuk absensi ya, untuk absensi pada pertemuan kali ini. Pada pembelajaran PJK kali ini. Silakan. Alasannya kenapa? Oke, silakan dikerjakan. Linknya sudah saya berikan di kolom chat. Coba dilihat kolom chat.
Ditunggu 5 menit dari sekarang. Karena faktanya memang perburuan itu menyebabkan kemana gitu. Dan bukan ini. Oke, kita coba tanya ke Sofwan dulu ya. Oke, baru 5 orang yang masuk di sini. Waktunya 2 menit lagi. Oke, sip. Nah gitu alasan. Oke, sip. Dan Luna. Tat, saya udah masuk belum, Tat? Siapa namanya? Jikri. Gimana? Jikri sudah masuk di sini. Setuju? Oke, Tat. Oke. Yang lain ditunggu 2 menit lagi. Oke, 1 menit terakhir. Iya, Pak. Saya udah belum, Tat? Bagas ya. Iya. Bagas sudah masuk, Gas. Oke, Tat.
Ya udah masuk. Pokoknya Kalau ketika Raka, Ustaz? kalian sudah mengirim, kirim itu sudah masuk. Nanti nih saya share screen ya, yang sudah masuk. Nah, ini kelihatan ya. Sehingga bisa menjelaskan kenapa jawabannya bisa tidak setuju. Ini ada 15 tanggapan. Ya, 2 menit dihitung dari tadi. 15 respon. 30 menit. Fahri, Alif, Mufkon, Zikri, Rizky, dan lain sebagainya di sini. Oke, baru 16. Oke, yang lain ditunggu. Start link untuk absennya belum dikirim, Start. Ini untuk kalian absen ya, karena tadi kan mengisi nama lengkap dan juga kelas. Ini untuk penugasan dan juga absensi pada hari ini, pada pembelajaran kali ini. Sehingga sudah ketemu, ya. Nah. Oke, sudah 21. Yang lain segera selesaikan tugasnya. Nanti akan saya tutup linknya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Terakhir kita tanya ke Luna. apakah ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan hari ini? Kita membahas apa aja nih? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak saya tunjuk nih untuk menjelaskan kesimpulan pada pembelajaran PJOK hari ini, yaitu dengan materi aktivitas air atau renang. Siapa yang bisa menjelaskan? Kamu setuju atau tidak? Ya. Oke, tidak ada yang bisa. Kamu ada lihatnya telinganya aja dari. Atau saya tunjuk aja nih ya. Biar ketawa kamu sudah mandi apa belum. Oke, saya tunjuk untuk belum pada mandi. Zikri, Zik. Iya, soalnya. Coba jelasin Zik. Kesimpulan dari pembelajaran PJOK hari ini, kita bahas apa aja. Terus selanjutnya apa yang kamu catat, apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Coba jelaskan Zikri. Bisa benar Oke. Iya nggak apa-apa. Saya dengerin. Diem dulu. Ya, coba jelasin Zikri. Ya, tentang cara-cara melakukan berenang saat. Ya, terus tadi ada berapa gaya yang saya jelaskan? Ada berapa gaya dalam perlombaan renang, Zikri? Ada gaya dada, gaya bebas, gaya kata. Terus apa lagi ya? Gaya batu ada saat. Gaya apa? Gaya batu ada. Gaya batu. Gaya batu mah diam bae murun kelek. Udah saat. Oke, terima kasih Zikri. Oke saat, terima kasih. Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin melengkapi dari Berarti ada 2. penjelasan Zikri? Ada yang bisa nggak? Dengan alasannya, Dega dan Tayyib. Kalau tidak, saya tunjuk kembali. Nggak apa-apa. Nah, dua-duanya boleh asal. Untuk Nopal nih. Alasannya. Nopal. Oke, Nah, terima kasih untuk semuanya. coba jelaskan, Pal. Untuk Apa yang kamu dapat atau apa yang kita pelajari dalam pertemuan ini tadi? ya, tadi kan untuk teks 4 dan teks 5. Kita belajar dengan materi air atau kolam renang. Itu saja di Materinya itu ada berbagai macam gaya. Terus Di antaranya? Oh iya, di antaranya ada gaya bebas, gaya dada, terus itu kali Zat, itu doang. Ya, itu doang yang kita bahas.
di WA ya, maksudnya Ya. Oke, oke gitu ya. Terima kasih Noval. Nah, kita apa yang sudah dijelaskan oleh Noval, yang sudah dibicarakan oleh Noval itu betul ya. Kita hari ini melakukan pembelajaran aktivitas air dengan dua gaya, yaitu gaya dada dan juga gaya bebas, serta aturan dan juga etika dalam ketika berada di dalam area kolam renang gitu ya. Baik, kita sudahi saja pada pertemuan ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Tiara doa. Pimpin doa Tiara. Alasannya ada gitu. Ya. Tiara. Oke, sebelum kita akhiri. Oke, Tiara. Sebelum menyelesaikan pelajaran PJOK, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ada. Oke, berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Tiara. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum mengakhiri pertemuan ini, kita nyalakan dulu ya kameranya untuk dokumentasi. Oke, dinyalakan kameranya. Aisyah, Raka, Ainaya, Dani, Dava. Oke, dibuka kameranya. Dani, kita foto bersama nih. Oke, Dani, Dava, Rizka, Afila. Nah. Oke, Rizka, Afila. Oke. Pose ya. 1, 2, 3. Nanti dicek kembali ya, apa ketua kelasnya. Oke, untuk slide yang kedua, bersiap-siap. Nah, ini ada Bagas, Iza, Japan, Dikri. Dibuka kameranya lagi. Dara Nova, Siti Najwa. Nah, oke, kita tunggu. Japron kemana nih? Dara Nova, Fahri. Oke, dibuka kameranya. Oke, siap, Japron. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya akhir aja untuk pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian bisa lift ya. Bisa keluar dari room ini. Oke.